Bentadio namanya, di Gorontalo. Di belakang saya ini adalah merupakan kawasan Danau Limboto. Dan nanti kita lihat, nanti kita akan mengarah ke sebelah barat nanti pada sebelah sini untuk kita melihatnya ke arah sini. Saudara kalau lihat bahwa ini kawasan area air panas ini adalah sekitar, ini cukup jauh kawasannya ini, bahkan konon di sebelah barat daripada danau ini juga ada. Dan ini manifestasi panas bumi yang masih sangat banyak praversi belerang. Biasanya kita menemukan banyak ada belerang-belerang yang keluar. Jadi kita belum punya data penelitian tentang ini, tapi kalau melihat dari segi aroma maupun dari praversi belerang yang ada, kemungkinan dia belum sampai di karbonat. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi kita karena ini berada di sekitar danau. Apakah Danau Limboto ini merupakan suatu jejak kawah purba, ataukah karena kalau struktur sudah pasti bahwa ada hubungan-hubungan struktur yang membuat kemudian terjadi, ataukah ini merupakan satu daerah lidon? Karena kalau Anda lihat di di citra satelit, ini nampaknya bahwa daerah depresi atau daerah graben mulai dari Isimu tadi dekat bandara itu, termasuk kemudian Danau Limboto, itu akan nyambung sampai dengan Teluk Gorontalo. Nah, dan nampaknya nanti pada hari ini kita akan lihat di jalanan yang kita lewati tadi itu, kita akan lihat sedimen-sedimen, struktur sedimen yang nampaknya juga dulu merupakan suatu jejak danau dari Danau Limboto. Jadi kelihatannya semua daerah depresi kawasan kota Limboto dan juga kota Gorontalo ini mungkin tadinya merupakan bagian dari Danau Limboto. Nah, itu yang menjadi suatu pertanyaannya adalah bahwa apakah Danau Limboto ini sebetulnya adalah merupakan kawah purba bekas jejak gunung api pada paling tidak mungkin pada Miocene atau apa. Sejauh ini saya belum pernah membaca penelitian tentang terkait dengan danau ini. Kalau seperti Matano, kita tahu danau Matano itu adalah merupakan danau tektonik yang terbentuk karena pull apart. Nah, di sana itu. Dan kalau danau ke belakang kalau danau Tempet, Pak barangkali apa ya? Ya, Graben. Yang Tempet ini walaupun memang itu ada peran dua struktur besar juga di situ dulunya. Ada semua daerah-daerah Graben pasti ada peran struktur. Nah, sementara itu Danau Limboto ini nanti kita akan lihat, kita akan keliling sebentar, kita lihat batuan-batuan sekitar, karena di sebelah barat daripada Danau Limboto ini kita akan menemukan batuan quaternary limestone. Itu dia akan tersingkat, kita akan lihat di benteng itu adalah batuan-batuan batu gamping limestone. Tapi di bagian bawah itu adalah batuan vulkanik. Batuan vulkanik termasuk ada feroklastiknya juga, bahkan ada batuan-batuan andesidiknya. Nanti ke arah selatan mendekati pantai, bahkan kita akan menemukan batuan-batuan granitoid. Itu yang menariknya. Begitu pula di sebelah timur dari lembah Gorontalo ini, itu adalah merupakan jajaran perbukitan yang terdiri atas batuan-batuan granitoid dan juga batuan-batuan vulkanik. Nah, itu yang saya kira di kuliah kemarin itu Pak sudah jelaskan bagaimana ada struktur besar yang kita kemudian dikenal sebagai struktur sesar Gorontalo yang sampai saat ini masih tanda tanya apakah dia itu merupakan suatu sesar aktif atau bukan. Nah, tapi bahwa di sini intensitas gempa cukup tinggi di Gorontalo ini. Hampir setiap saat ada orang ini bilang jangan orang Gorontalo kalau gempa itu apa namanya? Bukan tanah goyang. Oh, ilu. Soalnya ada juga orang bilang katanya tanah goyang. Ilu bahasa Gorontalo. Oh, kalau tanah goyang bahasa apa itu? Sama. Oh, saya pernah di sini pas ada gempa orang bilang tanah goyang. Saya bilang orang perlarian, iya. Jadi kalau kalian tanah malam. Kalau saya tidak tahu kalau bahasa Bugis gempa apa, Bu? Kalau bahasa Muna luali. Luali. Bahasa Buton, bahasa Muna itu luali namanya. Memang ada. Luali. Nah, karena Sulawesi Selatan termasuk daerah yang lebih stabil. Mungkin sehingga pada waktu pembentukan bahasa itu tidak ada.
Saya kira itu semacam pengantar dari saya. Nanti kemudian kita diskusi. Mungkin ada tambahan dari Pak. Silakan. Yang bawa ke jamban, gambar-gambar ini. Tetap. Ya. Tolong tadi yang dilupa ini. Plot GPS ini. GPS supaya nanti di Kasih belakang. Menghadap ke belakang. Ya. Satu dua ya. Kita ada di tempat wisata yang kelihatannya terlalu banyak bangunan. Jadi kita tidak tahu. Jadi Pak Ivan, kita lihat Pak, ini tidak ada senternya. Jadi sebuah tempat wisata harus ada key point-nya. Ini tidak tahu kita mau kemana ini. Tidak ada petunjuk terus mana center. Terlalu banyak bangunan mungkin karena banyak proyek jadi semua bangun. Harusnya ada poinnya karena poinnya di sini adalah panas ini jadi sampai pertama sebagai apresiasi tempat wisata namanya kalau di dalam ini. Itu kemudian Pak Musri sudah jelaskan tadi. Kemarin kita sudah singgung-singgung terhadap kemungkinan ini adalah merupakan sebuah pulau basin atau ini adalah sebuah kawah. Karena kita duduk memang di vulkanik, tapi ada juga struktur. Ya, saya coba gambar-gambar tadi. Ya. Kita kira-kira ada di sini, yang di sebelah utaranya ya Pak ya. Sebelah utara. Di gambar saya ini adalah potongan dari utara selatan. Salah satu syarat sebuah mata air panas yang bagus tertahan bagus adalah ada seal, ada lapisan lempung di atas. Itu harus menutup. Kalau tidak menutup lepas semua. Kemudian ada fracture yang memotong. Jadi makanya mungkin kita kira-kira ada di sini. Ya di fracture itu dia keluar. Reservoirnya ada di bawah. Kenapa reservoir? Sedimen yang ada di bawah itu itulah yang menampung air masuk Danau Limboto itu. Jadi air semua dari utara pegunungan dan selatan pegunungan masuk ke meresap ke bawah, kemudian dia muncul di sana, terdorong naik karena gravitasi tadi ke bawah, kemudian karena ini elevasinya lebih rendah, maka elevasi air tanah itu akan mengikut sehingga muncul di permukaan. Yang memanaskan itu adalah batuan apakah itu vulkanik atau granitoid yang ada di bawah dengan gradien geothermal juga seperti itu. Jadi kalau sebuah tempat mata air panas yang bagus harus ada reservoir dan ada sama dengan di minyak. Itu salah satu syarat. Ya. Nah, dari mana itu caprock atau seal? Tentu dari sedimen-sedimen tadi kita lewati tadi itu ada kombinasi antara reef, kemudian ada plastik, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, modelnya kalau kita lihat model itu ada dua jenis. Ada alluvial fan ya, yang lebih kasar tadi, ada bongkah-bongkah besar itu. Kemudian ada reef di depan-depannya itu. Jadi kalau kita lihat ini adalah ini zona sesar, tinggian ke sana. Kemudian di sini ada fan, depannya ada reef kecil. Nah ini mungkin seakan-akan ada model sedimen ke arah danau, ya, ke arah danau. Nah bagian depan frontnya ini adalah semakin halus, itulah yang menjadi seal-nya di situ berkombinasi terus menerus dan tentu itu dari tahun ke tahun ada layer-layernya sehingga dia bagus di situ. Ya, itu yang diskusinya nanti kita ntar malam Pak. Kira-kira progresifnya memang tentu struktur yang terakhir. Bahkan ada dua lain struktur yang perlu dipelajari karena ada dari utara ke dari northwest, southeast, ya, barat laut tenggara. Ada dari dari barat ke timur. Jadi ada ini, ada juga ini, ya. Nah, kemudian posisi kita ada di sini. Ini yang perlu dipelajari apakah dia progresif, dia adalah track slip, ya, atau ada struktur yang lain yang menghubungkan itu. Karena tidak ada istilah seperti di Walanai itu ada East Walanai dan ada West Walanai, jelas dia. Sama juga di Palu, ya, ada sesar barat dan sesar timur. Nah, di sini belum dikasih istilah karena itu tadi belum ada yang mendalami. Nah itu,
apa itu pelopor basin, nanti kamu cari lagi ya, yang pertama bukan geologi, itu progresif dari band ya, band fault ya, band kemudian menjadi kalau di apa namanya di mineral itu job, fault job, nampaknya breksia, vein berkembang, kemudian berkembang terus, makanya membuat basin namanya pelopor basin. Jadi ada dua struktur yang saling paralel ya, saling ya begitu. Jadi kemudian membuka seperti itu. Nah, makanya dikatakan transtension karena di bawahnya itu dia normal fault. Jadi normal fault ini bertangga-tangga sampai ke center. Kalau transpression itu di dalamnya adalah lipatan-lipatan pressure. Nanti kita gambarkan itu sebentar malam ya. Dia fungsional. Ya, kompresional, kontraksional. Kalau extension itu bertangga-tangga dari tadi dari gunung sana ke sini itu bertangga-tangga, akhirnya di sini lebih dalam. Nah, di tempat tangga-tangganya itu tumbuh reef tadi. Reef bukan platform karbonat. Jadi kalau karbonat itu belum diterangkan memang itu malam. Ada namanya reef, ada namanya paparan. Kalau tanah saya itu paparan. Kalau model boleh kayak selayar, sacipi, ya itu onggokan-onggokan atau reef. Nah, model seperti ini mirip tadi. Ya, jadi sebentar kita akan temukan. Ya. Nah, terus sedimen itu dikatakan molase, kenapa? Karena dia berhubungan dengan itu struktur tadi. Ya. Jadi kalau molasenya dilihat struktur, tapi kalau vulkanik nanti dilihat sebagai kawah atau kaldera, lain-lain ceritanya. Ya. Bisa juga dua-duanya. Bisa juga dua-duanya progresif. Jadi awalnya mungkin memang vulkanik, ya. Mungkin bergeser art-artnya inter-art, baru ada struktur, ya, berkembang sedimen biasa, bukan vulkanik murni. Jadi kalau kita lihat tadi, nanti dilihat itu yang stasiun terakhir barangkali Pak Musi ya. Itu saya lihat tadi, ya ada apa namanya sedimen hari Minggu itu. Ya bagus itu ya layarnya. Nah, itu plastik. Kemudian ada juga tadi reef diantaranya. Ya. Kemudian ada pada saat kita kesini bongkar-bongkar lebih banyak. Itu ciri-ciri sebuah alluvial fan di endapan debris, cepat dia, bukan gradual. Kalau ke target dari rumah Jamal tadi lebih ronde, kecil-kecil. Nah itu gradual dia, dibawa oleh sungai-sungai yang ada di antara sistem pengaliran. Kalau yang tiba-tiba itu matriksnya lempung, jauh sangat berbeda dengan fragmen, namanya debris flow, bukan gravity flow. Kalau yang di sana itu lebih gravity, jauh dia apa namanya sampai dia mengalir sistem pengaliran. Ya seperti itu. Jadi teman-teman geofisik, ya kita di geologi itu melihat fisik apa bentuk fisik, kemudian melihat biota apa bentuk biota, itu yang dijadikan patokan. Nah, facies ya, seperti itu. Saya kira itu untuk ini, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan. Apa namanya itu? Sulfurnya itu biar lain mungkin. Ya, ini tidak ada. Kenapa ada sulfur di sini? Kalau ada kita bawa termometer ya, saya lihat harus apa itu. Tapi yang jelas ini temperaturnya di atas 60 derajat. Itu ya, di atas 60. Nah, sebenarnya ini termasuk salah satu target eksplorasi panas bumi. Kamu Pak. Jadi tambahkan sedikit lagi terkait dengan tadi yang Pak Alisa jelaskan. Jadi antara kerja sumber panas tadi, sumber panas itu tidak berarti bahwa memang sudah katakan sumber panas adalah magma, tapi memang pengertian magma itu dulu. Mungkin sekarang tinggal batuan tektoniknya di bawah. Jadi granitoid itu kalaupun dia telah membeku di kedalaman, kalau di kontinen itu panasnya belum hilang sampai jutaan tahun. Nah, itu yang diukur di dalam kalau Anda mau kerja di lapangan panas bumi, itu yang diukur berapa lama umurnya ini tambang panas bumi. Jadi temperaturnya saat ini termasuk temperatur pada saat dulu, sekarang tinggal berapa, sudah kurang berapa, umurnya diketahui itu bisa ketahuan umurnya. Setiap tahun dia turun berapa miliskon, itu akan diketahui. Nah jadi oleh karena itu kenapa di studi panas bumi itu orang harus tahu yang namanya alterasi, karena alterasi itu adalah merupakan manifestasi dari suatu hidrotermal karena magnetisme. Sehingga kita bisa tahu temperatur awal pembentukannya dan temperatur yang diukur pada saat di bor dan pada saat di permukaan sebagai manifestasi. Nah itu. Nah di sini kalau kita ukur di permukaan ini sampai 60 derajat.
cukup panas. Ya. Makanya dialirkan ke kolam, di kolam itu cukup panas. Di sini ada kolam-kolam pemandian air panas. Inilah yang kita sebut dalam panas bumi, kita katakan sebagai direct using, jadi penggunaan langsung panas bumi sebagai objek wisata, pemandian air panas, sebagai tempat sauna. Seperti di Jawa Barat itu, di daerah tempat kami dan Pasin pergi mandi di Ciater. Nah itu Ciater itu. Tapi yang di Kawah Putih, kalau di Kawah Putih ngeri saya penangkaran itu. Tapi itu vulkanik memang Nah, kalau ini berada terkait dengan kegiatan atau aktivitas vulkanik zaman dulu, bisa saja. Tapi umurnya kapan wallahualam, kita belum pernah mendapatkan, belum ada yang meneliti sejauh itu. Tapi dari Vulkanologi Bandung, mereka sudah melakukan pengukuran panas ini, dan ini merupakan salah satu titik sebagai tempat yang dianggap bisa untuk dikembangkan. Di Gorontalo ada 2, di Pentadio sama di Suwawa. Karena agak jauh, kita satu tempat saja yang penting sudah tahu bahwa itulah manifestasi panas bumi. Jadi yang sisa panas. Karena bisa juga terjadi bahwa ini karena struktur aktif. Nah, persoalannya kalau kita lihat ada belerang, ada bisa kita cium kan. Ini kalau waktu tertentu kadang-kadang kuning keluar, belerangnya memang kelihatan situ di beberapa tempat tadi. Cuma karena sudah terlalu banyak bangunan, kadang-kadang ya tempat sauna itu adalah merupakan direct using untuk penggunaan panas bumi. Nah, ini memang belum, kalau nanti dibor kedalaman mungkin sampai 200 derajat lebih. Itulah yang kemudian di daerah reservoir itu yang kemudian dipompa naik uap yang dari reservoir tadi yang dikatakan Pak Asif tadi, itu air dalam reservoir itu terpanaskan keluar dalam bentuk uap yang dikondensasi. Kita sudah pernah kuliah kalau tidak salah itu di mata kuliah geothermal. Nah, orang-orang tambang biasanya akan mau tahu kaitan dengan konstruksinya, jadi dia tahu berapa temperaturnya di dalam, berapa di luar untuk pemilihan teknologi eksploitasinya. Saya kira mungkin itu yang tambahan lagi dari saya. Silakan Bu kalau ada, atau nanti di brief nanti. Oke, saya kira mungkin di sini kita tidak perlu lama, tapi yang jelas kita sudah tahu. Kalau ada yang mau coba raba-raba juga boleh. Tapi kalau tidak, kalau sampai itu sudah tahu bahwa berasap ini berasap semua ini. Tambahan ubahan batuan ini. Iya. Silakan. Saya lupa. Iya. Iya. Kelihatan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan Pak Musri bahwa ini juga adalah salah satu larutan hidrotermal ya, tapi yang di permukaan. Kita tahu kalau ada larutan hidrotermal yang bereaksi dengan batuan, itu akan merubah namanya, makanya tadi batuannya batuan altrasi, itu batuan yang sudah terubah. Kalau kita lihat yang di sini kan sebenarnya batuannya ini tidak berwarna putih seperti ini. Ini yang namanya batuan yang sudah terubah, jadi putih, jadi asam dia. Ya, jadi terus tidak masif kan, sebenarnya batuan vulkanik itu masif, kalau ini kan jadi tidak masif dan berwarna putih, jadi lebih asam karena larutan hidrotermal itu. Jadi itu salah satu manifestasi untuk panas bumi, adanya batuan-batuan ubahan. Ini contohnya kayak begini, putih semua ya, ini kan jadi putih dan rapuh, jadi kayak argilik. Kalau altrasi biasanya disebut argilik. Ini kan semuanya ya, jadi tidak terubah semua ini. Jadi tadi kan dia tidak begini batuannya. Kalau vulkanik kita tahu kan yang biasa kita lihat, apalagi kalau batuannya biore. Fondasi. Fondasi. Tekstur asalnya masih bisa kelihatan. Ini fondasi. Tapi mineralnya sudah berubah. Sulfur 8 sulfur. Dan ada juga kristal-kristal yang tumbuh itu. Ya, ini namanya, kita lihat batuannya, ya, ini namanya alta. Itu kelihatan sekali ya, besar-besar semua mineralnya besar. Jadi sebenarnya dia pluton ya. Pluton. Dia berubah. Ini semuanya warna biasa. Kalau asam dia putih. Kalau asam itu dia